Shalom, salam damai sejahtera buat Anda sekalian. Kita percaya hari ini adalah hari yang sangat spesial. Tentu pastinya setiap hari jadi spesial ya. Karena ketika hati kita memiliki sukacita, semua jadi spesial. Nah, ada sebuah kata-kata indah gitu ya, katakanlah kalimat-kalimat bijak bilang begini. Jika seseorang memberikan kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Jadi siapa saja yang memberi, maka suatu saat ia juga akan mendapatkan. Jadi begitu pula sebaliknya, orang yang tidak pernah memberi sesuatu baik dari miliknya, maka ia juga tidak akan mendapatkan dari orang lain. Nah, kebaikan yang diterima seseorang pada hakikatnya adalah miliknya sendiri gitu. Jadi memberi sekaligus menerima, menabur dan akan menuai. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ya, tentu saja masih di program yang sangat spesial, yaitu program dari Suara Sangkakala 107,9 FM, The Voice of Restoration. Nah, senang sekali kita dapat berbagi dalam obrolan santai kali ini. Nah, temanya tadi tentang perbuatan baik. Saya teringat dengan satu ayat di dalam Bible, yaitu di dalam surat Filipi 1 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, "Aku yakin akan hal ini, bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kamu akan melanjutkannya sampai akhir pada hari Yesus Kristus." Amin. Ya, ini ayat ini luar biasa. Dikatakan bahwa Tuhan tetap melakukan hal-hal yang baik. Dia terus melanjutkan, to be continuous. Terus menerus tidak berhenti. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ya tentu kita pasti yakin dan tahu apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Yang pertama, Dia sudah menyelamatkan kita dan Dia terus menerus menyelamatkan saya dan Anda. Yang kedua, Dia pasti Tuhan yang terus menerus menolong, gitu ya. Dan Dia pasti akan terus menolong saya dan Anda. Yang ketiga, Dia Tuhan yang terus menerus menyertai. Dan Dia Tuhan yang pasti terus-menerus dan menolong kita. Nah, kalau begitu, kalau kita punya Tuhan yang menyelamatkan, yang menolong, memelihara, terus apa yang harus saya lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Nah, tentu saja kebaikan Tuhan yang kita terima, kita harus bagikan. Nah, setuju ya? Nah, cuma masalahnya ada banyak orang telah menerima kebaikan Tuhan, tetapi hidupnya tetap tidak tenang. Nah, ini apalagi hidupnya itu hitung-hitungan, apa-apa pakai hitung-hitungan. Apalagi hidupnya itu medit. Kata medit itu apa ya? Kikir. Tak kikir apa ya? Pelit gitu ya. Nah, kita coba ngobrol tentang hal-hal ini ya. Nah, yang pertama ini, bahwa kenapa kita tahu Tuhan kita Tuhan yang menolong, yang memelihara, yang menyelamatkan, tapi hidupmu itu masih tidak tenang, gerasak-gerusuk. Bahasa apa itu gerasak-gerusuk ya? Tidak tenang. Tuhan Yesus itu Tuhan yang tahu bahwa saudara sedang mengalami kesulitan. Dia tahu saya sedang mengalami sebuah persoalan, bahkan mungkin Dia sedang melihat saudara sedang menderita. Ya. Nah, itu sebabnya Dia berkata di dalam Yohanes 15 ayat 33, "Semua ini telah kukatakan kepadamu, supaya di dalam aku kamu beroleh damai sejahtera." Nah, Tuhan berkata, iya, kamu memang di dalam dunia ini mengalami penderitaan, tetapi teguhkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi dengan kata lain, ketika kita fokus kita pada Yesus, kehidupan kita sehari-hari walaupun dalam keadaan penderitaan, sakit, penyakit, kesulitan atau apapun, Dia berkata teguhkan hatimu, aku yang mengatasinya. Yesus berkata, aku yang mengatasinya. Jadi harusnya sikap saya adalah
tenang, sabar. Kenapa? Karena damai sejahtera itu sudah Yesus berikan rupanya. Nah, ini yang kadangkala kita tidak pahami. Jadi dari perkataan Yesus jelas sekali bahwa saya sudah memiliki Yesus yang memberikan damai sejahtera dan menjadi kekuatan buat saya, karena itu kebutuhan yang penting. Damai sejahtera, ketenangan, sehingga saya akan sabar menghadapi kesulitan. Apa yang membuat saya tidak sabar? Kehilangan damai sejahtera. Apa yang membuat saya tidak tenang? Karena kehilangan damai sejahtera. Ya, apa yang membuat saya akhirnya tidak dapat mengatasi persoalan, kesulitan? Karena saya kehilangan damai sejahtera. Tenanglah dan sabarlah, ya, karena Yesus sudah mengatasinya. Jadi segala masalah kita sudah diatasi Yesus di kayu salib, dan damai sejahteranya itu menyertai kita. Lah kok gampang banget, Pastor? Ya, kalau kita mau gampang, ya akan terjadi gampang. Kalau kita milihnya susah, ya susah. Jadi maksud saya dari perkataan Yesus, sebenarnya solusinya sudah diatasi Yesus. Tapi kita masih gerundel, masih ganjel, masih tidak percaya, kehilangan damai sejahtera. Seperti murid-murid Yesus ketika mereka ada di perahu ombak, angin kencang dan itu terjadi malam hari. Dan mereka berteriak-teriak karena ketakutan. Ya, apa yang terjadi? Ada Yesus. Dan Yesus berkata, tenanglah. Nah, kalimat ini seharusnya kita pahami sebagai sebuah solusi bahwa ketika Yesus bersama dengan kita jadi tenang. Kita tidak bisa berbuat baik kalau kita tidak tenang. Ya, sekali lagi kita tidak bisa berbuat baik, bekerja dengan baik kalau kita tidak tenang. Di dalam Bible ada sebuah kisah yang sangat menarik. Dari satu tokoh yang punya kesabaran dan ketenangan luar biasa. Siapa dia? Nuh. Ya, Nuh adalah tokoh yang dapat dijadikan teladan di dalam belajar sikap untuk sabar dan tenang. Nuh dan keluarganya itu di awalnya mungkin banyak orang belum mencemooh mereka. Tapi ketika Nuh mendapatkan visi dari Tuhan untuk membangun bahtera yang besar di atas gunung, mulai menjadi cemooh. Dia mengeluarkan tenaganya, kemudian keuangannya, keluarganya, semuanya ikut terlibat, para pekerja ikut terlibat, tetapi tidak semua orang suka dengan apa yang dikerjakan oleh Nuh. Mereka menghina dia. Suatu saat benar-benar terjadi, bahtera itu justru yang menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nuh dan keluarganya hidup dalam kapal sekian lama, kurang lebih mungkin 380 hari ada di dalam bahtera. Terus apa yang mereka harus lakukan? Mereka tetap tekun dan sabar, tetap tenang menunggu kebaikan Tuhan. Nah, jadi apa yang dapat kita pelajari dari Nuh? Ketenangan, kesabaran Nuh sekalipun hidup dalam sebuah kesulitan. Jadi ada yang perlu kita waspadai, ya. Yang perlu kita waspadai adalah mari terapkan hidup kita untuk tidak panik, tidak gelisah, tidak kesel, tidak tertekan. Aku tidak akan panik, aku tidak akan kesel, aku tidak akan tertekan karena hidupku ada damai sejahtera. Nah, baru damai sejahtera itu membuat kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Jika kita tidak punya damai sejahtera, maka kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain. Ya, senantiasa bersyukur. Itulah kehidupan kita yang Tuhan maui. Nah, berikutnya adalah jika kita berbuat baik, harusnya kita jadi orang yang rajin. Jadi orang rajin itu dia berbuat baik. Kebaikannya itu tidak berhenti sebagaimana kerajinannya. Nah, saya memperhatikan nih orang-orang yang berbuat baik ini orang-orang yang rajin
tidak hitung-hitungan. Nah loh, berbuat baik tidak hitung-hitungan. Nah, saya jadi teringat nih satu ayat dalam Bible, dalam Kolose 3 ayat 28, 23. Apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah itu dengan segenap hatimu, seperti bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi dia rajin, itu karena Tuhan. Dia berbuat baik karena Tuhan. Yang pertama tadi kita belajar, dia berbuat baik karena ada damai sejahtera. Yang kedua, dia berbuat baik itu karena dia untuk Tuhan. Makanya dia tidak pernah berhenti untuk berbuat baik. Jadi pada dasarnya, jika kita sudah mengenal Kristus dan Kristus bekerja dalam kita, maka Kristuslah yang memiliki hidup kita. Amin ya. Dia membayar lunas segala sesuatu tentang kita di atas kayu salib. Dan lewat kematiannya, kita ditebus dan kita mendapatkan anugerah kebaikan di kita. Jadi berusahalah dalam hidup dengan rajin gitu ya. Jadilah emas di antara tumpukan batu-batu. Wah, ini keren. Di antara tumpukan batu yang banyak sekali ada emas. Nah, orang fokusnya akhirnya wow, ada emas sekalipun di tumpukan batu-batu. Nah, sebaliknya orang yang suka menahan kebaikan ya, orang yang suka menahan itu dalam hidupnya akan terbatas sekali dan dia akan memiliki kehidupan yang terbatas. Ya, nggak bisa berkembang lah, katakan begitu ya. Jadi waktu dia sudah dapat kebaikan, dia berhenti membagi kebaikan itu, dia terbatas. Nah, contohnya itu laut mati. Laut mati itu sudah mendapatkan aliran dari sungai yang besar, sungai Yordan, tapi dia berhenti di situ. Dan dia jadi laut mati dan kadar garam yang sangat tinggi dan tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup di dalam laut mati itu. Jangan jadi laut mati dong ya, tapi rajin dan terus-menerus untuk berbuat baik. Saya juga mengingat ada satu tokoh dalam Bible kita tentang Yusuf. Anak muda yang punya mimpi dari Tuhan, dibenci saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur kering, dijual jadi budak, sampai di Mesir jadi budak. Dan kemudian dia mengalami hal-hal yang begitu sulit. Tetapi Yusuf tetap rajin bekerja. Dia rajin berbuat baik. Ya, sehingga kalau di rumahnya dulu dia disayang orang tuanya, maka di Mesir dia disayang sama bosnya, Tuan Potifar. Dia disayang oleh orang-orang sekeliling. Jadi dengan kata lain, rajin dan malas akan menentukan keberhasilan ataupun kegagalan kita. Jika kita malas, kita akan jadi orang gagal. Tapi jika kita rajin, kita akan jadi orang-orang yang sukses. Perhatikan dalam Kejadian 39 ayat yang ke-6. Segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf, kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, bosnya tadi, tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Wah, Yusuf rajin kerja, membuat sukses, berhasil semua, sampai dijadikan penguasa di Mesir. Itulah Yusuf. Dia terus bekerja, dia rajin bekerja. Dia menunjukkan integritasnya. Kenapa? Karena Yusuf fokusnya kepada Tuhan. Yusuf mendapatkan kebaikan Tuhan. Dan dia tidak pernah digagalkan oleh keadaan apapun juga. Ya, jadi kalau berbuat rajin itu jangan hitung-hitungan. Ya, berbuat baik kok hitung-hitungan. Ya nggak bisa dong. Saya akan berbuat baik supaya saya dapat balasan dari orang itu. Saya akan melakukan perbuatan baik agar follower saya banyak gitu ya. Karena kan lagi model begitu ya. Banyak dimunculkan di media sosial. Bagaimana kebaikan kemudian divideokan, kemudian ratingnya naik. Enggak. Kebaikan itu karena memang terus-menerus keluar dari dasar hati kita karena ada Kristus di dalamnya. Jadi rajinlah, giatlah selalu dalam perbuatan baik. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Saudara-saudaraku, ya jangan jemu berbuat baik karena akan datang waktunya kita akan menuai yang baik. Jadi yang perlu kita waspadai dalam perilaku hidup kita di dunia ini adalah jangan malas. Nah, ayo ajar ke banyak orang, anak-anak kita jangan jadi anak yang malas. Ayo bekerja, tapi jangan hitung-hitungan kalau mau berbuat baik. Jangan tidak peduli kepada orang lain. Jangan jadi orang yang cuek.
lakukan perbuatan baik, maka kita akan menuai hasil yang baik. Nah, itu ya. Jadi ada lagi nih, orang yang harusnya hidupnya murah hati. Gitu ya. Harus ada kemurahan hati. Kebaikan, kemurahan hati juga ini adalah buah-buah roh. Nah, kita tidak akan bisa lakukan itu tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. 1 Timotius pasal 6 ayat 18 bilang begini. Berilah peringatan kepada mereka untuk melakukan kebaikan. Jadi kebaikan itu dimulai dengan nasihat. Dilanjutkan dengan peringatan. Untuk apa? Supaya mereka itu kaya dalam perbuatan baik. Jadi kasih peringatan. Ingat loh ya, ini sebuah peringatan. Bukan sekedar nasihat. Supaya kamu kaya dalam perbuatan baik, murah hati, dan suka berbagi. Oh, ini dia ya. Suka berbagi. Jangan pelit, jangan medit gitu ya. Jadi firman Tuhan pun mengajar kepada kita terlebih berkat memberi gitu ya. Daripada menerima. Jangan berpikir dalam pikiran kita untuk jadi orang pelit. Untuk tidak berbagi. Ya, ada banyak kita bisa berbagi. Ada orang bisa berbagi waktu, membagi perhatian, berbagi kebaikan, berbagi keuangan, berbagi rumah, berbagi makanan, berbagi baju, dan banyak sekali. Jadi, kontribusi kita, apa yang kita lakukan, Tuhan berkata, Anda memberi, maka engkau akan menerimanya. Jadi sama-sama. Begitu kita beri, kita pasti menerima. Ingat benih yang kita taruh, dia akan berbuah. Dia akan bertumbuh dan berbuah. Jadi, jika kita kerja, menghasilkan uang, kemudian kita merencanakan sebuah masa depan, itu baik. Karena memang setiap orang perlu uang untuk hidup. Namun, jika motivasi kita adalah cinta uang, maka ini orang cinta uang dia tidak suka berbagi. Sebab cinta uang itu akan mengundang tabiat yang tidak baik, yang mempengaruhi pola hidup kita sehingga kita jauh dengan Tuhan. Nah, banyak orang terobsesi, terobsesi jadi kaya dengan cepat karena mungkin dia pernah dihina orang, dia pernah dibilang orang miskin, atau pernah orang rendahkan dia, dan kemudian dia mulai bekerja. Kariernya naik, dia bekerja dengan baik, kemudian dia kejar ambisinya, dia mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, dan kemudian dia jadi cinta uang. Motivasinya salah. Hidupnya tidak akan pernah tentram. Ya, walaupun dia sudah punya banyak uang, tetapi dia tidak akan pernah merasa cukup. Iya. Di Bible ada seorang yang miskin, tetapi dia berbagi. Siapa dia? Janda Sarfat, wanita dari Sarfat, seorang janda yang punya satu anak, ya, yang belajar untuk memberikan apa yang dia punya, sekalipun setelah itu dia mati. Nabi Elia datang berkata, buatlah kepadaku roti. Dan wanita itu berkata, aku hanya punya sedikit segenggam tepung dan sedikit minyak. Aku akan membuat roti ini buat saya dan anakku, setelah itu kami mati. Tapi Elia berkata, buatlah lebih dahulu untukku. Karena firman berkata, ini perhatikan ya, bahwa apa yang kau berikan, tepung itu tidak akan pernah habis. Minyak pun tidak akan pernah habis. Nah, ingat, apa yang Tuhan berikan, jika ketika kita berbagi, maka kita tidak akan pernah kehabisan kebaikan Tuhan. Amin ya. Kita belajar bahwa untuk menjadi pribadi yang murah hati, bahwa mereka yang memberi dengan kerelaan akan memperoleh kelimpahan. Dan wanita janda Sarfat ini menerima kelimpahan dari Tuhan. Janda Sarfat hanya belajar untuk percaya dan memberikan dari apa yang dia punya. Dan hasilnya luar biasa. Jadi aplikasi hidup kita, apa yang saya terapkan dalam hidup kita di zaman yang susah ini? Tetap miliki kemurahan hati, karena kemurahan hati adalah produk Roh Kudus. Sikap perilaku yang perlu saudara waspadai dan jaga adalah kikir. Jangan ada kamus kikir dalam hidupmu. Jangan ada kamus pelit. Yang ketiga adalah jangan ada kamus egois. Apa-apa kita, maunya kita, orang kasih kita, dan kita tidak berbagi kepada orang lain. Ucapkan bersama saya tidak menjadi kikir. Saya tidak akan jadi orang pelit, dan saya tidak akan
egois. Nah, jadi jika kita tahu Tuhan terus-menerus menyelamatkan kita, Dia terus-menerus menolong kita, Dia terus menyertai kita, tidak ada alasan buat kita untuk tidak jadi orang baik. Ya, tetap tenang dan sabar menghadapi apapun juga, tetap rajin tanpa hitung-hitungan, tetap memiliki kemurahan hati. Puji Tuhan, haleluya. Ya, jangan lupa untuk sharekan, bagikan kepada teman-teman kita, ya, supaya mereka juga mendapatkan berkat yang sama pada hari ini. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Saya Pastor Guntur Irianto pamit dan kita akan jumpa lagi dalam episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.